hormati Bapak Camat Kecamatan Gunung Puyuh, yang saya hormati Bapak Lurah Kelurahan Karangtengah Badan, yang saya hormati Ketua RW Abdul Hadir, yang saya hormati Ketua RT dari RT 01 sampai 05 ke RW 17. Sudah hadir semua Ketua RT? Yang saya hormati Bapak Ketua DKM Masjid Jamiah Bayan, yang saya hormati para tamu undangan baik DKM Masjid Al-Hadri, DKM Masjid As-Sabiq, insya Allah pada hari ini bisa datang menghadiri acara Isra Mi'raj di Masjid Al-Bayan ini. Dan terakhir yang saya hormati hadirin wal hadirat yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat ihsan. Bahwasanya pada malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat, kita bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka memperingati hari Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, sekaligus acara menyambutnya yang insya Allah penyambutan hari bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita di masjid yang mulia ini, langkah demi langkah kaki kita dari rumah ke masjid ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari si Keona alikan sari Keo. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, berdirinya saya di sini yaitu sebagai pembawa acara yang insya Allah pada malam hari ini akan memandu acara dari awal sampai akhir. Baiklah, saya akan membacakan susunan acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu sambutan yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Bapak Camat Gunung Puyuh. Sambutan yang ketiga yaitu sambutan dari Bapak Ketua DKM Masjid Al-Bayan. Acara yang keempat yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dikumandangkan oleh Qari'ah saudara Iban dari tingkat nasional. Selanjutnya penampilan dari cilik yang insya Allah akan disampaikan oleh saudari Isyana dari Depok. Selanjutnya acara siraman rohani yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Muhtaram Yai Haji Bapak Didin Wahyudin dari Cimaku Cisaat. Yang terakhir yaitu doa sekaligus penutup acara yang insya Allah akan dibacakan oleh Bapak Ustaz dan Ustazah. Baiklah, kita buka acara ini. Mudah-mudahan acara malam ini Allah ridho dengan acara peringatan Isra Mi'raj malam hari ini, dan mudah-mudahan acara ini membawa keberkahan. Ila Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa alihi wa dzurriyyati asma'ina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah, kita angkat ke acara selanjutnya yaitu sambutan. Terlebih dahulu sambutan selanjutnya oleh Bapak Ketua DKM
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bismillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Bapak Camat yang kami hormati, Bapak para desa yang kami hormati, para ulama dan saudara jamaah lumayan yang kami hormati dan seluruh yang hadir dan puji serta syukur kita panjatkan kepada hadiratullah Rabbi bahwa dengan nikmat yang telah diberikan oleh Allah kita bisa hadir di acara peringatan untuk Isra Mi'raj ini yang merupakan suatu peristiwa yang luar biasa. Oleh karena itu puji syukur kepada Rabbi bahwa Masjid Al-Bayan telah bisa melaksanakan peringatan ini karena sangat strategis bagi umat Islam, terutama dalam suasana akhir zaman ini, di mana problematika ini memang akidah Islam itu digoreng ya oleh anak-anak yang begitu Islam hampir sama digoyahnya seperti zaman Rasulullah 10 tahun setelah kenabiannya itu digoyahkan dalam amanah Israel. Kalau cuma beda pemimpinnya ya, beda pemimpinnya. Kalau dulu itu pemimpin goyah itu adalah Abu Jahal dan sekarang itu orang-orang yang mengaku Islam menggoyah itu untuk tidak percaya pada Islam. Oleh karena itu kita alhamdulillah dengan kekompakan jamaah dan itu sehingga alhamdulillah ini diwajibkan perayaan atau peringatan Isra ini diikuti oleh. Untuk itu saya sangat pasti para bapak-bapak dan para jamaah semua termasuk masyarakat di RW 17 ini telah kompak dengan segala daya upaya melakukan material asalnya untuk melakukannya. Saya lagi terima kasih. Lalu kita simak kenapa tadi saya menyebutkan bahwa isu-isu yang ini dalam mengingatkan kembali bahwa bulan Rajab itu sebagai persiapan untuk menjelang Ramadan karena akidah yang ditemukan dalam kebijakan itu. Ya, kalau lihat perintah Isra itu adalah perjalanan yang sedikit perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ya, itu perjalanan Rasulullah ya dengan memakai kendaraan yang namanya buruk dengan menempuh perjalanan 1.250 km dengan 15 menit. Kan? Makanya itu mustahil. 1.250 km dengan 15. Lalu kalau lihat ini Mi'raj ya, Mi'raj itu perjalanan dari Masjidil Aqsa
Oleh karena itu sekali lagi dalam perkara ini karena peristiwa sangat penting dilaksanakan untuk menguji ke akidah kita, kan? Akidah kita tentang akidah teori akidah, ya. Yaitu akidah ilahiyah. Mana kita sebelum buat itu, coba kita kaji tiap saat bagaimana akidah ilahiyah, bagaimana kedudukan Allah sebagai Tuhan di mata kita. Lalu akidah nabawiyah bagaimana makna dan ketiga yaitu akidah samsiyah, yaitu akidah yang seperti harus bertanya kita pada hal-hal yang lain, alam kubur, hari kiamat, terus pertanyaan kubur, dan banyak hal-hal yang termasuk di dalamnya iman kepada perjalanan terus dalam Islam. Untuk itu, mari kita sama-sama untuk mempersiapkan kita menjelang hari Ramadan itu perbuat tiga iman itu dengan sama-sama membaca Al-Quran, melihat hadis-hadisnya, dan 3 poin akidah ini ada di dalam secara lebih itu tidak dibahas di hadis-hadisnya. Oleh karena itu saya mengajak, mari kita bukan hanya peringkatannya, tapi lebih fokus pada kita mempersiapkan di bulan Rajab ini dengan akidah yang penuh, dengan keyakinan penuh untuk satu menunjukkan akidah itu baru melaksanakan salat. Karena dalam salat yang di dalam berbeda itu ada persoalan prinsip. Satu, ada kewajiban minimal 3 kali sehari, yaitu ikrar kepada Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Apakah sudah diaplikasikan dalam perilaku sehari-hari seperti dalam agama Islam bahwa kalau itu betul berarti kita berhubungan tiap hari minimal 2 kali ikrar bahwa itu berhubungan dengan Allah, tapi oleh karena itu saya mengajak sekali lagi sama-sama mempersiapkan diri kita dalam Ramadan itu tidak mempelajari makna dan mempelajari Al-Quran. Lalu memahami sholat-sholatnya dan kita betul siap untuk menyambut Ramadan yang berbahagia. Demikian dalam itu, mohon maaf. Bila itu kira, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Ketua DPR, Bapak Haji Asep Sulaiman yang telah menyampaikan sambutan. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan umurnya dan jalan terus ada dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kita mengingat acara yang selanjutnya, sambutan mungkin dari Bapak Camat sudah ada. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke acara yang keempat, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan tidak pula membencimu, dan
sungguh, yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Dan sungguh, kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, sehingga engkau menjadi puas. Bukankah Dia mendapati sebagai seorang yatim, lalu Dia melindungimu? Dan Dia mendapati sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk. Dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan. Maka terhadap anak yatim, janganlah engkau berlaku sewenang-wenang, dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah engkau menghardinya. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, hendaklah engkau menyatakan dengan bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Saudara Ivan, Anda Ivan, dan Saudari Isya yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Kita doakan mudah-mudahan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang membacanya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan umumnya bagi kita semua yang mendengarkannya. Baiklah, kita meningkat ke acara selanjutnya, yaitu penampilan dari Cilik yang insya Allah akan ditampilkan oleh Ananda Isyana. Kepadanya kami persilakan. Langsung coba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga
ibadah yang paling utama yang harus kita jaga sejak bulan Rajab adalah sholat. Hadirin yang dirahmati Allah, di bulan inilah terjadi peristiwa yang amat sangat agung, yaitu peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman pada Quran surah Al-Isra ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi Asra bi abdi. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam di bulan Rajab dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, teman-teman, tahu nggak cerita Isra Mi'raj? Ada lagunya tahu? Yuk kita nyanyikan bersama-sama. Ayo. Di suatu malam di bulan Rajab, Allah memanggil Nabi Muhammad untuk menerima wahyu sholat sehari semalam 17 rakaat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Dalam peristiwa inilah Allah memberikan hadiah yang paling indah, bukan berupa harta, bukan juga berupa jabatan, melainkan perintah sholat 5 waktu. Jika sholat adalah hadiah yang langsung diturunkan oleh Allah, sudahkah kita menjaganya dengan sebaik-baiknya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bi'abdihi." Apa pesan? Apa mau ngomong? Artinya, amalan pertama yang akan dihisab pada hari kiamat adalah sholat. Hadirin yang terhormat, sholat bukan hanya sekedar gerakan dan bacaan, tetapi sholat adalah hubungan langsung antara hamba dengan Allah. Bagi anak-anak, sholat melatih disiplin, tanggung jawab, dan akhlak
Cakep. Hati gembira. Hati gembira bersinar. Hati gembira bersinar ceria. Cakep. Jaga sholat setiap hari agar hidup berkah dan bahagia. Cakep. Semoga di bulan Rajab ini menjadi awal bagi kita semua untuk lebih menjaga sholat, lebih mencintai sholat, dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjaga sholat yang lima waktu. Demikian uraian yang kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Usikum munafiki taqwallah wa fajrun taqun billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih kepada Ananda Isyana dan Ananda Irfan yang telah menyampaikan tausiahnya. Mudah-mudahan kita doakan umumnya untuk anak-anak kita juga, mudah-mudahan menjadi anak yang solih, solihah, menjadi anak penghafal Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi, dan menjadi anak yang paham di dalam agama dan serta diberkahi kehidupan baik di dunia dan di akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, baiklah kita meningkat ke acara selanjutnya, yaitu acara inti, acara siraman rohani yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Mukhtaram Bapak Kiai Haji Mimin Wahyudin dari Cibatu Cisa. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala ta'ala, walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatin
alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukurlah kita semua disempatkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan taufik dan hidayahnya kita kumpul di sini untuk mendapatkan taufik hidayah, ilmu yang bermanfaat dan juga keberkahan bersama. Terima kasih pada Bapak pembawa acara yang telah berikan waktu saya. Juga terima kasih kepada Bapak para panitia, wabil khusus Bapak Mulyadi yang telah mengundang saya mewakili para panitia. Juga yang saya hormati para kiai yang biasa mengajar di sini, juga para kiai yang lainnya, para ketua dekannya, ya di sini ada beberapa ketua dekannya. Kemudian lagi para tokoh masyarakat, di sini ada Bapak Camatnya. Yang mana Bapak Camatnya? Ada ya, alhamdulillah. Bapak Camat, Bapak Dekades ada? Bapak Kades, biasanya seperti wakilan Kumanor di sana. Bapak Sekdes, Bapak RW, Bapak RT, tokoh masyarakat yang lainnya. Ada tuh teman saya tuh, guru saya itu, tapi lupa lagi Pak siapa Pak RT. Oh ya Pak Aceh, ya itu teknik bagian itu program sepatu. Alhamdulillah saya bisa mempertemukan Pak, bahagia rasanya Pak ya. Kalau tidak bahagia jangan ke sini. Kalau mau bahagia ke sini Pak, ini tempat barokah. Ya. Jangan ragu kita menyebutkan masjid itu tempat barokah. Ya buktinya Bapak belum selesai ngaji juga baru dapat berkatnya. Itu berkah Pak. Ada barokah, ada berkah. Mudah-mudahan besar berkahnya juga banyak berkatnya ya. Ada berkatnya barokah ini. Itu dari berkat mah. Jadi berupa materi berkahnya. Ya. Ya, mudah-mudahan lah. Oh ya, ibu-ibu belum saya sapa ya. Ibu-ibu, terima kasih kedatangannya bisa hadir. Padahal saya juga senang Pak kalau ketemu ibu-ibu itu. Tapi kalau banyak begini karena grogi, ya. Tapi mudah-mudahan ya semuanya ya yang hadir, juga yang mungkin tidak bisa hadir, semuanya mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala dengan adanya peringatan Rajab ini. Mudah-mudahan yang sakit segera sembuh ya, yang punya utang kebayar. Oh Pak, banyak yang punya utang Pak, aminnya semangat ya. Yang punya hajat apapun Allah laksanakan, Allah luluskan. Juga kebutuhan apapun Allah penuhi, cukupkan, dan berkah juga dijauhkan dari segala bencana musibah balai, baik balai lahir dan batin, balai dunia dan akhirat. Juga keberkahan Rajab Pak, doanya spesial Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahkanlah Rajab kami, berkahkanlah Sya'ban kami, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Jangan gitu Pak, apa ulangnya memiliki kacau. Wah, kayak puasa mulai lapar deh, udah siap THR. Nah, tapi kita menyambut dengan baik ya. Semoga panjang umur, sehat fisik, sehat kesehatan, sehat fase, sehat pasak, sehat fisik. Padahal kita ya ciptakeun Pak, ya. Wayana Rajab teh boga penyakit arek enteng arek bangga berat, ciptakeun mana mah. Ya. Sehat fisik, sehat kesehatan, keluar duit Pak. Gitu. Ternyata usahakeun bagi keluar duit. Karena bapak-bapak yang sudah tua jangan punya prinsip yang gawe beton Pak, capek gawe kayak mah, mendingan banyak uang. Tapi banyak uang itu capek, bener nggak? Bener deh. Ada di TV, nanti di televisi ada acara uang kaget 15 juta Pak, setengah jam harus habis, ngegoel Pak. Oh, izin kamu lah. 15 juta setengah jam udah ya, capek aku. Entarnya bukan gitu, capek tadi Pak. Sok Bapak bukan duit 2 juta ke pasarnya, aprak-aprakan dengan cara Pak. Capek. Tapi kan mainnya, jelma masuk pada bunga keluar duitnya. Kamu orang benar asuransi, ada nama amat kita si Bapak, si Ma undang-undang asuransi. Bagaimana tahu
mana tuh di Saudi lagi ada apa ibadah haji, ceritanya kan keren, jatuh ya berapa orang yang meninggal dari Indonesia, semuanya bersedih Pak, soalnya nggak ketemu sama jasadnya. Tapi ketika pemerintah Saudi memberikan santunan asuransi ya sejuta kalau salah, 1 juta real, kurang lebih 3,5 miliar kan kali 3,5 terus dari alhamdulillah Bapak Dekat dengan keren Bapak Dekat jadi sebenarnya Pak Baratnya itu kan benar-benar tinggi 3 sehat di Sulatan Pak meweknya nangis kasih uang saya akan maksud macakel doang atau Bapak Dekat dari kawan di Sulatan padahal di Sulatan ini kita sehat Pak sehat masuk bapak-bapak yang masih tua yang penting Pak masuknya hidup Pak itu gairah hidupnya apa aja ya gitu. Ibu-ibu juga gairah ya, ibu-ibu mau tak modalnya apa, buka lubang datang uang, tutup lubang nggak ada yang masuk uang tak? Itu kunci ibu-ibu mah. Pokoknya kalau tidur sama suaminya jangan pakai legging, jangan pakai legging, jangan udah aja terbuka ya. Biar uang terbuka, lubang terbuka, uang juga masuk. Itu sehat pasar Pak, sembako nenek itu naiknya musuh raja lama omo ditambah kayak BBB kacil tuh sekedar disakan puasa omo puasa mikir naon mikir marah tapi masalah lain mana Pak kawin dari mulanya kan begitu begitu tahu barangnya apa yang terjadi dan pertama kabar kate naon Allahumma tub ya wa tubse ya Allah di mana butuh sih ya di mana butuh mulai saya kapakun tempat doa kate saeutik matri ta Allahumma tub ya wa tubse ya Allah di mana butuh sih aya di mana butuh ulah ese itu dulu contoh aslinya eta ya subhanallah mudah-mudahan keberkahan Allah curah limpahkan kepada kita semua amin ya rabbal alamin jamaah alhamdulillah raja adil mau teman teh mari kita tingkatkan iman takwa betul apa sih yang apalagi ya betul beda enak bisa kumaha Pak bae ate bawa ke masjid karena sekolah dari sholatnya oke baru belajar bisa salah teman-teman nanti mama pesanan berarti mari kita tingkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau kita tema kurang balik mau di kosan. Tapi paling dulunya teman tetap mari kita tingkatkan iman dan takwa. Nah, dengan ini itu dengan perayaan Rajab ini diantara salah satu meningkatkan takwa. Apa sih takwa? Lain cara bapak-bapak adalah suami-suami yang takwa, padahal takut sama yang tua. Apa sih takwa? Imtithalu awamirillah wa ijtinabun nawahi atau ijtinabun nawahi, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Itu takwa. Mudah diucap, berat dilaksanakan. Tapi masalahnya lain berat Pak, gerieu. Step by step, one by one. Pernah Bapak lihat ada dudukan asli? Baik kita Bapak ningali lagi Bapak, kita lihat pasti setel. Senapa kumaha mawana, tapi tukang nangungna di Cirian ya 10 gunung sudah. Dan enak biasa, tak pernah biasa Pak. Apalagi sekarang sholatnya itu sekarang sudah agak siangnya subuhnya. Subuh itu sekarang jam 4 lebih 22 menit. Kalau kemarin Pak di bulan
dapat lebih 3 menit. Arah udah tuh. Bingung tuh pas gitu. Bingung di luar perjalanan. Taruhlah kemarin jam 4 lebih 3 kita kesiangan, sekarang hampir setengah 5. Masih tetap segitu atau bertambah jam masuk? Kira-kira bertambah atau masih segitu Pak? Itu kayaknya, tapi itulah kewajiban. Nah ini kita rajakan meningkatkan iman dan takwa. Ya. Sebab ku peringatkan aja tadi itu pangeling-eling, ingetan, ngelingan kaunang bagaimana proses perjuangan Nabi, dakwah Nabi sampai mendapatkan perintah sholat langsung diundang Allah ke Sidratul Muntaha. Tanggal berapa adik-adik terjadi peristiwa Isra Mi'raj itu? Malam Senin tanggal 27 Rajab tahun ke-12 dari Hijriah, atau setahun sebelum hijrah dari Mekah ke mana? Ke Madinah. Sekarang bulan Hijriah 1447, 1 tahun sebelum hijrah, berarti peristiwa Isra Mi'raj sudah 1448 tahun yang lalu. Tapi sahabat yang punya. Mengapa? Soalnya tahun kemarin ada peringatan raja. Maka terasa kemarin. Di sini ada pelaku sejarah kemerdekaan Indonesia. Bapak ngalamin nggak? Waktu merdeka itu Bapak udah gede. Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus tahun 1945. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa. Pokoknya orang yakin pokoknya Indonesia merdeka tanggal 1, padahal belum halaman kayak lagi. Demikian pula peristiwa Isra Mi'raj setahun sebelum hijrah sudah 1448 tahun yang lalu. Kita yakin malah perjalanannya itu dan berhasil. Isra itu hari Isra itu lempang ya, kata asal mobil mati saro Madinah mati rajin lamun subhanallah di asro jadi tinggal mati muter hati lamun saro ngalempang kurang lempang, tapi lamun asro ngalempangkeun gitu. Cek alfiah ya kita dirham jiwa tadmi adi malaji. Jadi dengan hamzah atau dengan takim maka memutadikan fi'il yang lazim. Tadi nama lempang, nama ngalempangkeun. Jadi Allah ngalempangkeun nu dilempangkeun saha? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sabaraha kilo tempat cenah riwayat. Kata riwayat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina katanya 5.000 kilo. Lamun kuat tahu ke sebulan berang penting. Saya kemarin ke Mekah berangkat tanggal 1 Juni ya, 1 Juni 30 Mei. Kalau terakhir ke mana? Di Jakarta ke Jeddah, Saudi Arabia, 15.000 kilo, salah jam. Hingga transit segitu kan. Alhamdulillah, bila saya bahkan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya ada nasib dari Allah Subhanahu wa taala ibadah haji dan umroh. Numpang tarik amin, pasti panggilan nomor. Amin deh. Beneran Pak, amin teh penting. Saya dulu waktu guru saya ceramah seperti ini, mana nih sing sama Pak Amin tahun 85 waktu ngaji di Sabil Huda Malinci Nagrak Cisaat, dari Polsek Cisaat ke Nagrak sampai Orang itu tahun 85. Saya makan pada tahun 90. Ngenok Pak 4 tahun ngenok kayak pergi bahasa Arab mah kadang-kadang. Makanya barusan ditanyain sama siapa itu panitia mau kabuli mau tumpeng kabuli enggak sudah minum 4 tahun ada kabuli itu kan mana aja lah saya makan tapi makasih juga gitu.
Jadi sebuah ini berbeda tidak anti mana mungkin beneran aslinya. Ya, pamali tapi pamasih serangan banyak pilihan. Gitu. Di Mekah Masjidil Haram, di Masjidil Haram Mekah ke Palestina, Masjid Aqsa anu aya di Palestina di Yahudi 5.000 kilo. Sedangkan perjalanan Syekh Ahmad Sanusi guru-guru yang ditakdir dengan kisah kitab Sirajul Wahab eta perjalanan Isra Mi'raj pulang pergi teh 4 jam. Jeung sakawal 3 jam, jeung sakawal 2 jam, jeung sakawal saja. Jeung sakawal bekas tidurnya Rasul itu masih hangat. Kalau Bapak subuh masih ya. Pulang ke rumah masih hangat, kalau udah dingin bekas tidurnya. Udah dingin, berarti nilainya Rasulullah masih hangat. Pokoknya lebih cepat daripada itu pun kami yakin. Kudu yakin Pak, naik kapal yang kalau tidak turun kaimanan. Sebab tadi kami Rasulullah SAW dinaon, dilempangkeun, diberangkatkan, diterbangkan. Nyata pangauan buruk. Buruk itu sekali ngajona sejauh mata memandang. Jika nanti masih terangin, jangan subhanallah. Sekali naon diperangkat. Jika kita buruk kahebatan nanti mana jalanannya suku tukang leluhuran. Di mana jalan menurun suku harus melakukan leluhuran. Jadi rata itu nah. Jalan di mau pakai kapal liur. Karena emang teknologi canggih, Pak Cep, buka Google Map, belok kanan, nanti belok kiri. Ya salah terjawab pertanyaannya sama. Subhanallah, perjalanan buruk. Tentang buruk pertama jadi ahli surga. Sebab pernah gagal orang surga. Mudah-mudahan ini berapa dikatakan di surga Allah. Sedangkan Rasulullah SAW puas saja tingkatkan pakai mana tabayun. Ya, sebab dia pakai lagi Pak Rasulullah belaan-belaan Pak kita sebagai namanya penghargaan. Nah ini kali Pak Prabowo kasih penghargaan ke para petani. Rencana-rencana itu Pak Cek, apa sih namanya? Kalau macam Soeharto kalau tahu di mananya, nah diberi penghargaan. Atau Pak 13 tahun di Mekah kencan pernah waradaan. Bapak kita di waradaan Rasul 13 tahun di Mekah plus 10 tahun di Madinah can pernah waradaan. Nah duit lain dakwah. Wah kalau mau alim di dia diusuk di kapuran ngaji. Benar kita sore ngaji, sore kita maghrib kita petik ngaji. Ayo belum ngaji kita, masalahnya ayo belum ngaji kita. Pura-pura teman ngaji nanti kalau Pak dibantu tapi rumah di rumah kok nanti mau aja. Ini mingguan malam nampak, mingguan malam ini malam Jumat, di malam Senin pun kayak kata tuh masih Jambi malam Senin enggak penting dulu lah. Disuguhan malam penting waktu rumah tak boleh susu kalau mau oke. So malam Senin aina sahab pengusaha diurang susunya. Dan mingguan tak kalau bapak diatur ini di mana? Hari ini 20 orang. Ada kesebelasan. Diatur dengan ini paman. Timur beda timur itu. Kun disuguhan lain. Suguhan marah enak pokok nama. Mariana Kentucky itunya remek di benar betul. Kemudian bukan nu datang di bere duit 10.000 waktu sampai datang. Kata Rasulullah biar naon. Abu Bakar saya naon. Cenah Abu Bakar mah kancing di materi mah Pak. Aya we urang pejabat kancing malesot hiji atawa kancingna beda hiji. Moal aya sahabat Abu Bakar pejabat nomor 1 Pak. Ketika itu beak na hartakeun agama. Urang tadi kemarin bernya urunan pejabat beak salah. 1 juta euro tuh. Dan emang 13 tahun Pak ditambah 10 tahun Rasul tidak pernah merendah. Ayo perjuangan Rasul itu bela agama. Kurang lebih bagian alhamdulillah seperti itu. Di kota masih ada ayah rajaban. Mami sudah memang seluruh rajaban terbina. Nanti awal siapa? Kata YouTube bina, Google bina. Itu maksud bari ada hukum yang bina itu. Tapi pada bina itu
Di bawah kecil mah kecil, tambah kecil kan, tapi digunakan nama anak kecil, yang kecil tanpa dapat barian apa tuh, kurinya yang kalau anak berotak langsung muncul anak berotak mau Quran, mau tafsir mantap, ikut mau tafsir, kayak macam macam. Kalau mah kalau pasal pedagang kita, buat kita tuh baca kalangan kuring mengaji buat kita karangan perbandingan. Itu maksudnya tidak dia enak tuh makin aneh itu di kurima makin dia berbagai pacar tapi marna nah jangan berbagai capek nah jadi menggunakan teknologi canggih Pak. Nah jadi kuaya dia peringatan mau udah kerja batik supaya kita tahu lah eling umat eling diajak rajaman kalangkah YouTuber diajak pengajian kalangkah WA-an diajak berjamaah kalangkah karaokean. di masa berarti ingatkan deh emang ini ayat takdim teh Assalamualaikum bagaimana di Cikato Haji Uki asli jelma ayat nama kaset tuh ada yang mau kaset buat di perjalanan kaset tinggal teh video jika nangke mah nah jadi ayat ini ingatkan deh Pak kurajakan teh sing ararinkeun ieu dunia teh kecuali kahareup ini dunia akan berakhir. Kira-kira hari ini lebih baik dari kemarin atau kemarin lebih baik dari hari ini? Hari kemarin lebih baik dari hari ini. Hari ini lebih baik daripada hari esok. Mengapa kemarin lebih baik? Sudah kita lalui. Sekarang belum selesai satu hari semalamnya. Besok, wallahu a'lam. Maka hari ini lebih baik daripada hari esok. Jadi ayat ini suka tentu wallahu a'lam. Karena kan kita tidak tahu Pak. Siapa mau dia depan bapak ini kerajaan benar-benar bayarnya mau si wasil kayak itu Pak urusan hati teh ya maka peringatan aja dia ingatkan ke orang perjuangan para sahabat Rasul itu istri pertamanya dan belum pernah nikah lagi selama dengan istri pertama siapa namanya Siti Khadijah radhiyallahu anha. Siti Khadijah teh konglomerat Mekah harta kayana kata riwayat 2/3 Mekah lalu Peru dia mah lipat kota Sukabumi teh kota Sukabumi 2/3 wilayah kota Sukabumi pamaboga Siti Khadijah habis Pak sampai akhir hayat beliau habis dipakai balanya tentang Rasul di Nadawa jadi Rasul dakwah teh mere duit Pak mere ongkos itu subhanallah ayat zaman terbuka dia pada saat itu nah Rasul orang yang mau usaha usaha domba cerita Allah domanya tadi Rasul lagi adu domba diadu diberek Rasul tak kemana saja tidak memanggil Rasul Pak baranaan itu tunji itu gimana tunduk 1 tahun 10 sisa apa karena zaman jika jadi benar orang anaknya karena ukur nikmat akhirnya dilaknat ke Allah kawalan kita berat di mana naon di mana mau buka nikmat kami ayat orang dengan dua amal nikmat robika hadis di mana nikmat bagi itu dari sebagian nikmat dari bapak-bapak ibu-ibu bagi-bagi rezeki udunan berikan manukan hari kurang sabar alhamdulillah jamaah alhamdulillah ini bisa berbagi Pak jadi kurang jaga bisa silaturahmi bisa berbaginya itu ya banyak yang lainnya Pak itu dari keberkahan raja maka diingatkan lagi gitu sebab kayak nanti umat itu sekarang kali ini cek wali cilik senang ramai di masjid kami di HP cerita itu dan pasti orang jawab orang HP kurang malu kata kasih orang pengen ada gawe orang mah karena jadi kalau ada HP karena kita pakai HP Pak kerja itu kadang pakai internet pakai HP kayak istilah apa
baik itu kerja di rumah dia barang mulai tidak competing. WFH Work from home. work from home. Lo kerja di rumah, apa? Karena tidak apa? Gitu. Kita berjalan dengan dari kenal dalam jaringan. Kayak kenal luring keluar jaringan dalamnya. Nah iya Pak, diingatkan di Allah Subhanahu Wa Taala dan sampai kawan jalan ayat peringatan Isra Mi'raj Kanjeng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita ditinggalkan di mana tempat. Nah perjalanan Isra Mi'raj dimulai dari mensucikan dirinya Rasul. Disucikanlah hatinya Rasul. Hatinya dia bersih. Dibuka hatinya dibelek. Dikeluarkan dibersihkan gunawan. Kucai jam-jam, mantap jam-jam mau zam-zam dimasukkan. Air zam-zam itu akan menjadi obat atau doa sesuai dengan kehendak peminumnya. Kayak benar, pasti benar. Kayak takdir, pasti takdir. Kata Allah Rasul, gitu. Kayak lagi pakai zam-zam. Lalu jam-jam tenang kena baik. Zam-zam risiko pasti datang. Lalu kalau dokter 10 juta, 20 juta, sih datangkan 5 juta baik. Cakir, salah sampai pasti cakir. Kata apa? Nah di sini dibersihkan penyakit hati. Sidik, pilih, berkicau, kalian semua wujud takabur dia dibersihkan dari hati Rasul. Juga keimanan, ketakwaan dan ilmu dalam hati Rasul. Sebab perjalanan jauh seperti yang ke Mekah Pak, sekarang saya dulu waktu di Mekah, waktu di Saudi, ke Mekah itu kamar imam berangkat dari rumah kita nanti ada nanti mau katakan padahal itu kalau ada apa baru naik berangkat kan nanti mau katakan gitu. Nah itu teh memberi peringatan sebuah iman, sebuah Islam, jaga kesehatan, aturin bapak patuhi aturan. Mereka mengatakan Pak guru bawa paspor dan bayar pisaan guru makan lagi dari besok hari ini pada Indonesia kartu musuh kartu KBH rupanya tas kambil, tas paspor, tas sore, kadang-kadang tas berpanil, tas senam, tukang. Kalau pagi itu Pak senam teh wadah, gitu. Atau di nang sujud teh, yang ruku gulawin apa? Bukti dia mana? Coba nanti Bapak kalau melaksanakan haji umroh gitu, mana Pak naon? Tas. Jadi nanti waktu ruku itu si gulawin. Itu indahnya ibadah haji dan umrah subhanallah. Ya, maka dimakan si kamarkah. Amin. Si kamarkah. Amin ya Rabbal amin. Itu dibersihkan karena perjalanan jauh di Masjidil Haram, Masjidil Aqsa sekian jauhnya, kemudian di Mi'raj dari Baitul Maqdis Palestina ke mana ke Sidratul Muntaha. Itu perjalanan jauh kok. Tidak ada seorang pun yang Allah kehendaki selain Nabi Muhammad SAW, selain daripada Nabi-Nabi. Perjalanan jauh. Anda perlu buat sampai daerah Kamasgit, yaitu Kamasgit bapak perlu usia dulu, belum nikah, usia kemana? Anda ambil, ada kacai apa baru bawa, perlu dah ada lah apa, fit tapi orang batin nana, dah kan nurutan, ya, yang terbanyak parnya, nanti kekenyangannya molor, itu perjalanan Rasul. Maka di tengah perjalanan Rasul ketemu dengan macam-macam yang ditemui oleh Rasulullah SAW. Ada di antaranya Rasul ketemu dengan kaum yang memukul kepalanya sampai hancur. Setelah hancur, jadi lagi kepala seutuhnya, dipukul lagi sampai hancur, dipek-pekkan ke sorangan. Ngeri Pak, Bapak kembali lagi tidak boleh Pak, untuk langsung istiadatnya gitu Pak. Rasulullah SAW bertanya ke Jibril, itu manusia apa sih yang gitu? Itu umatmu yang Muhammad. Yang bagaimana? Yang suka mengakhirkan sholat pada waktunya. Sholat tadi apa? Sholat dan akhir. Asal jak pilul di saparapan. Beres ya kalau salah. Jangan tengah. Loh jak pilul saparapan. Beres kalau salah sholat duhur. Mau ada sholat naon? Asal kalau sak dulunya waktu teh nyerelek cenah. Tilawat ke asal
asar, kau cepat tuh mulai sholatnya jam 3 seberapa, coba dari jam 12 sholatnya lama itu 3 jam setengah, ya. Itu dia bukan tidak sholat tapi menghidupkan sholat dari waktu. Alladzina hum an sholatihim sahur itu menghidupkan sholat dari waktunya tanpa ada sebab ulun. Juga sahur itu hatinya malaweng. Supaya yang versi pun jadi Persija terus bingung ya akhirnya sholatnya. Kalau di saya Pak, kalau ada Persib pasti takor Pak pengajar itu. Kalau di sini kaya ya, padahal belum tentu menang. Meskipun menang kita tidak dapat apa-apa. Nah, jangan seperti itu bersihkan Pak. Ya, seperti tadi itu perjalanan yang ditemui Rasulullah SAW. Ketemu orang kaum yang memukuli kepalanya sendiri sampai hancur, kemudian jadi lagi terus menerus sampai Allah ampuni dosanya. Ketemu lagi dengan orang yang ke bawah banjir Pak, banjir di Sungai Darah sampai dilempari batu dari neraka, ya batu api. Rasul bilang lagi, jadi itu manusia apa? Itu adalah manusia atau orang yang suka memakan riba. Dalam riwayat lain, orang yang suka memakan riba, makan haram itu perutnya segede gunung. Di dalamnya banyak apa itu kalajengking, ular dan macam-macam yang apa itu yang menyengat. Wah, makanya hati-hati Pak dalam apa bekerja cari duit dan duit yang halal, caranya yang halal, insya Allah barokah. Bukan jumlah tapi berkahnya Pak. Kita berusaha netralisir dengan sholatoh, netralisir dengan sholat duha. Sebab di dalam sholat duha ada wa in kana haraman patoh bilhu. Kalaulah ada rezeki harta yang haram, ya Allah sucikanlah dari yang haram supaya sholat jadi terima. Sebab sholat kita yang ada haram, sholat tidak diterima. Orang yang sholat pakai pakaian harga 10 dirham, 1 dirham dari yang haram, langsung balahu sholat itu tidak diterima sholat. Padahal lebih besar yang halalnya 9, yang haramnya 1. Jadi apa? Itu hapus semuanya. Maka harus aktif praktik kurang sunnah menghalang kita-nya harus berkah. Gitu. Itu. Kemudian lagi ada orang yang ditemui Rasul itu yang apa ke bawah banjir, apa yang telanjang yang pakai cangcut katanya, cangcutnya dari api, kemudian di kepala sampai dipecut, ya kata Rasul itu umatnya bagaimana lagi ya Jibril? Itu adalah orang yang tidak mengeluarkan zakat. Nanti di akhirat harta yang tidak dijakati akan disetrikakan oleh Allah, akan dijadikan licinan, setrikaan, disetrikakan kepada tubuhnya. Yauma yuma fi ajbahu wa junuhu ada makanan suci. Hari itu hari kiamat adalah hari disetrikakannya harta-harta manusia yang tidak dikeluarkan zakat. Naudzubillah ini. Tapi ada lagi kaum itu yang ketemu Nabi itu lagi menanam pohon. Seketika tanaman itu ditanam, pohon itu ditanam, kemudian tumbuh dengan 7 dahan, tiap dahannya 100 buah. Berarti modalnya 1, berapa untungnya? 700. Wah, ini enak banget ini. Seketika dipanen, seketika berbuah lagi, dipanen berbuah lagi. Subhanallah. Ini mau nih, pasti bisa ya. Maka kata Jibril, itu orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Perumpamaan harta yang diinfakkan di jalan Allah dipakai raja bahan, dipakai mudah, dipakai sedikit. Rencana ini tidak sebelah rencana mereka yang mau jadikan majelis ya mau dijadikan majelis tempat mengaji mungkinnya, mudah-mudahan Allah kabulkan. Berkah Pak, kalau di kampung lingkungan apa itu seperti Peru begini
hanya kesebelasan, ya alhamdulillah kesebelasan juga ada pengajian. Tapi kalau tidak ada pengajian, mau siapa yang ngaji? Mumpung ngajinya belum dilarang. Mumpung ngajinya belum dilarang, bisa jadi Pak. Di kota besar Pak, yang jadi kiai itu harus punya sertifikat. Guru buku tidak judulnya. Itu di sini mah nggak usah pakai sertifikat, yang penting bisa ngaji. Buku masak karena buku ngaji nanti mana? Sebab sanana punya nyamuk itu kan Rasul. Ngaji mah gitu. Kitab nawan udah dina punya nyamuk kitab teh kan Rasul itu. Rasul apa? Ulah ngaji kitab cek-cek lah tenan. Ini ya, mudah-mudahan Allah kabulkan segera segera Allah tunjukkan, segera Allah laksanakan. Amin ya rabbal alamin. Itu mudah-mudahan telah kita infakkan Allah ganti dunianya yang pun dan menjadi tabungan kita di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pak, untuk meningkatkan apa itu dengan silaturahmi, dengan melalui pengajian, rajaban, atau mungkin ada hajat-hajat. Kalau di kampung-kampung itu Pak, kalau ada yang kematian ada tahlilan ya, itu dalam rangka meningkatkan takwa. Itu dalam rangka meningkatkan takwa. Kan seharusnya yang harus kasih itu kita kepada orang yang meninggal. Ini malah orang yang meninggal kasih besek. Yang sudah beda kalimat atau tolak. Orang atau beda orangnya yang dibeda manuhun beda ketiga sanawan. Minum gitu. Dan terkata mereka itu pakai langsung tolak. Kalimat gede-gede biasa. Minum. Ya terimalah meskipun besar asal seni. Cocok pasti. Nah, insya Allah Pak, dengan silaturahmi, adanya pengajian, adanya tahlilan, atau ada ceramah-ceramah selamatan, syukuran, ya cari pokoknya malah, ya. Kan dari sana juga Pak, buat gabung lagi wasilah, carilah olehmu jalan media untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan beramal soleh. Banyak jalan menuju Roma. Bila kau gagal tadi dalam satu cara, cari lagi cara lainnya. Tebenangku mingguan kurajaban. Oh, lagi berakatnya kurajaban. Bangunan rajaban itu sebulan sekali aja. Usulkan kaki-kakinya kurang rajaban atau aliman masjid sebulan sekali. Sampai dia di mana kurang turunan. Biar usulkan terberkat. Pasti orang mereka. Silakan cari dengan apa saja, dengan sedekah. Kalau di Cibatu Pak, sebelum Ramadan ada istilahnya apa ya? Untuk bulan puasa sepako, baru sepako cek. Yang puasa THR bertuaran. Di rumah mau dipanitia kan? Sebab panitia kan ini kabarnya aja. Tapi kalau pribadi di saya itu kurang lebih ada 10 orang yang suka sedekah itu. Kalau dipanitia itu berarti tinggi. Tapi dari 10 orang dapat 10 bungkus. Kalau Tuhan juga nggak mau dibikin panitia, nggak mau nama air orang kurban, kain deh. Jadi 10 orang kurban itu 10 keresek. Kurang kira mendoa 10 mana? Nah itu dasar akan cuma teknik cuma mangan sama badan panitia, badan perorangan. Yang penting hidup kampung ini. Kalau tidak ada kehidupan seperti itu, mau di mana baru kami? Nah, inilah indah berbagi. Tapi katakanlah iman dan takwa itu, gitu. Ya. Dan juga mencintai Nabi, yaitu dengan melaksanakan sunnahnya. Di antara melaksanakan sunnahnya itu adalah senang resep baca Quran. Resep baca Quran. Resep ke? Benar. Jadi sama apa Pak? Tapi kan lebih antar Pak, ya, supaya terkabul. Kepada Bapak Resep yang parahnya itu berapa? Itu mau diaksen, ngerak ke diaksennya. Kepada Bapak Resep baca nama. Ini gimana Pak Resep sholat? Sebab tidak sholat ayat naon, ayat Quran. Kalau orang manusia tidak sholat, udah nggak baca apa-apa, nggak baca Quran, nggak sholat, nggak tasbih, nggak sholawat. Tapi dengan sholat ada semuanya. Ada sholatnya, ada puasanya, ada hajinya, ada zakatnya, dan kemudian sangat agama. Dengan sholat maka perbaikan sholat tadi as-sholatu imadun din. Sholat itu yang agama. Orang yang melaksanakan sholat berarti menegakkan agamanya. Orang yang meninggalkan sholat berarti merobohkan agamanya.
Ini tiang Pak, 4, 5 cukup. Tapi nggak cukup. Coba tiang aja Pak, 1, 2, 3, 4, 5 umpamanya. Nggak ada bata, nggak ada kaca, bagus kan? Nah ini bata, ini tiang itu Pak adalah tiang juga untuk bangunan ini. Ya, karena kalau tidak ada dinding berarti hanya tiang utama. Artinya sholat itu jangan mengandalkan yang 5. Makanya ada rawatib. Apa itu rawatib? Sholat yang mengiringi sholat fardu, qobliyah dan ba'diyah. Rawatib aja Pak kalau kita ikuti meskipun subuh tidak ada ba'diyah, asar tidak ada ba'diyah, sudah 20 Pak. Subuh 2, sebelum duhur 4, sesudah duhur 4, sudah 10. Sebelum asar 4, 14. Sebelum maghrib dan sudah maghrib 4, 18. Ya, benar kan? Sebelum isya, sesudah isya 40, 22 Pak. Ditambah witir hiji sekurang-kurangnya 20 hiji itu. Sholat tarawih rata-rata 20 Pak. Tambah witir itu 20 berimbang Pak. Insya Allah nusok rawatib mau capek sholat tarawih. Yang latihan Pak. Ya, kalau ditambah dengan hajat berapa Pak biasa? 12 nya, Bapak 12, tujuh 20, tadi 20 rawatib jeung witirna 11, 30 hiji 12 berapa? 43 duha 12 55 terus di atas beopa awak internal hajat nanti tahajud istikharah taubat dan juga banyak yang lainnya. Ini Pak jelema yang takwa ngadatkeun diri ka Allah. Bawa kita sholat Jumat datangnya khutbah kedua, aduh sujud lalu terus menang bagian Jumat Pak. Ada yang berakhir ya, awas Jumat itu hanya 1 kali seminggu, tidak ada kodok Jumat. Walaupun tidak dilaksanakan Jumat, kodoknya bukan dengan Jumat tapi dengan duhur. Makanya jaga wayangna paksakeun Jumat. Ulang kapilan imam. Jangan keduluan oleh imam. Karena kalau kedua imam tidak ada registrasinya. Ketika imam masuk untuk waktu khutbah, maka malaikat yang jaga di pintu menentukan buku daftarnya. Udah, nggak masuk registrasi. Kalau kerja itu nggak dapat absen, itu nggak dapat gaji, itu. Nah, ini Pak dalam mengingatkan apa itu? Segera baca Quran, semoga sholat, termasuk baca sholawat. Di bulan Rajab ini Pak ada panggilan khusus yaitu membaca sholawat. Barang siapa yang membaca sholawat di bulan Rajab ini, maka Allah mengutus 70.000 malaikat untuk memintakan ampun bagi orang yang membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. 70.000 malaikat hadir di sini. Subhanallah. Kemudian diutamakan lagi Pak sholat berjamaah. Barang siapa yang mendapatkan imam pada takbiratul ihram, maka sholatnya dia lebih baik dari 1000 kali haji, 1000 kali umroh. Hajian Pak daftar di bulan dia 26 tahun. Di nomor di mah, tong buka masuk pikiran itu daftar dari nama. Ya, mau ke ukuran atau enggak itu urusan Allah. Yang penting kita daftar. Asal jangan jawab lagi. Saya 11 tahun Pak. Ya udah. Berarti kita ke huruf kata saya itu alon-alon pelakon ya alhamdulillah. Gitu. Nah, ini sholatnya makmum mendapatkan takbiratul ihram. Berarti tidak masuk ya imam teh. Allahu Akbar. Allah. Nah, itu mendapatkan apa lebih baik daripada 1000 kali haji, 1000 kali umroh. Alhamdulillah. Tasbih untuk bulan naon? Rajab. Tamati sholat sunat bulan Rajab 20 rakaat. Dibebaskan tina bala dunia bala akhirat jeung keluargana. Ditambah deui naon Pak? Sunatan puasa. Kan ibu-ibu khususnya kalau yang punya kodoknya didahulukan. Di bulan Rajab tak apa-apa. Dapat berkatnya dengan berkat bulan Rajab. Nah, ada ibu-ibu yang belum lunas kodoknya. Sekarang Rajab tanggal 21 ya. Berarti tinggal 9 hari plus sahabat 30 hari
Minimal ada niat untuk mengkodok. Takut-takut gak ada niat untuk bernawan. Dosa tak bisa berita, ya. Nah, ini dalam rangka meningkatkan takwa dan mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan dalam segala kegiatan kita Pak, awali segala pekerjaan dengan Bismillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Pakai baju, pakai celana, dahulukan anggota yang kanan. Gitu. Mau pakai sendal masuk ke masjid, dahulukan yang apa? Kaki kanan. Baca apa? Bismillah. Pakai sendal apa? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, terus kalau menanggalkannya yang mana duluan? Yang kiri buka apa? Alhamdulillah. Masuk ke masjid kan? Tuh, ya. Itu tadi kalau tuh kalau masuk ke masjid, anak tetap berkaca. Buka dulu yang kiri, buka injak sendal yang kirinya, masuk yang kanan. Tuh, kan ya, mendahulukan yang kanan, mengakhirkan yang kiri. Pakai celana, pakai baju, pakai cangcut, pakai BH, dulukan anggota yang kanan, memakainya. Kalau menanggalkannya ngalah dahulukan yang kiri. Beda dengan KWC. Kalau KWC mendahulukan yang kiri. Baca doanya Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Rukutu berkata, ya. Nah, BAB, wakai kecil, wakai besar, berbersihnya. Baca doanya Allahumma taslim arji minal fawahishi wa tariqali minan dipatiku jidik Pak. Dan keluarnya dahulukan kaki yang kanan. Keluar dari WC, baca doanya alhamdulillahilladzi. Antara baca doa sebentar apa siapa? Antara keluar. Alhamdulillahilladzi adhaba anil adha wa afani. Ya Allah, puji syukur kepunyaanmu yang telah menghilangkan dari kami, dari saya, kotoran, gegel, najis, dan yang telah menghilangkan. Kenapa? Ketika SMP bukan yang tinggi, yang begini. Kalau udah terbuang, subhanallah, paling sakit Allah, paling romantis dunia, paling tidak, tapi itu keberkahan yang makin rumah. Nah, itu awali segala pekerjaan dengan Bismillah, akhiri dengan alhamdulillah. Ibu-ibu yang di dapur, ibu-ibu mau nyuci pakaian, nyuci piring, mau masak nyicipkan pulang segala Bismillahirrahmanirrahim. Selesai, alhamdulillah. Sambalnya rek didahar, makanannya dimakan atau tidak, maka Bismillah, alhamdulillah tidak akan hilang, tidak mubazir sampai hari kemudian. Alhamdulillah. Laksanakan ibadah dengan la haula wala quwata illa billah. Kan kalau imam hayya 'alas shalah, apa jawabnya? La haula wala quwata illa billah. Hayya 'alas shalah. Kayak gitu. Nah, karena tidak ada daya, tidak apa kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Laksanakan ibadah dengan la haula wala quwata illa billah. Apabila kita berdosa, astagfirullah. Mendapat musibah, innalillah. Orang lain mah yang di Sumatera aja belum pulih Pak. Orang mah alhamdulillah. Wahangan Cibunung ini wahangan dia. Sungai Cibunungnya enggak kebanjiran kan? Batu rumah Pak, beak tinggi mana lagi tanah oke hilang. Kita mah alhamdulillah. Nah makanya dapat musibah itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Serahkan sama kepada Allah. Ya orang itu kamu semuanya ada punya diambil oleh ya, makanya ambil Gusti. Yang penting jadi nilai ibadah. Gitu. Mendapat musibah innalillah. Kita punya rencana. Insya Allah kita jumpa lagi. Insya Allah kita jumpa lagi. Apa? Ulang insya Allah. Aduh, kayaknya hari ini insya Allah. Benar ya?
Banyak fenomena alam Pak, bahwa kejadian dina televisi banyak kalau Pak sendiri malah diraning yang lupa eta nanti kasus ijazah Jokowi can beres-beres jika politik beres untuk mawatan padahal pada katanya ngapain menanya ijazahnya bapak pada itu kerja pakai ijazah asli dilihatkan malah kalau pegawai mah ditahannya pegawai di karyawan ditahannya asli teh tapi begitu ijazah asli itu beres jadi apa saya itu belum minimal banyak pindah-pindah Pak Ridwan Kamil diduga cerai ceritanya albar-albar mana anak membunuh ibunya berapa 12 tahun astagfirullahaladzim bapak menghamili anaknya la ilaha illallah subhanallah ketaajuban hanya kepada Allah sebelum mana dan ibu Pak yang membuat kebaikan Allah hanya sebelum dia di dia pada amin di sini tidak ada banyak tapi kan mayoritas kita damai kan di zaman Rasulullah tidak ada amin entah perang berapa kali perang di Madinah itu 74 kali perang karena hidup berdampingan dengan orang lain tapi setelah itu terjadi Futuh Mekah aman damai merdeka alhamdulillah itu kan wasilahna silaturahmi itu saling menghormati saling menghargai intinya yaitu meskipun dalam akidah agamaku ya agamaku mari saling menghormatinya beres nu ka masjid ka masjid ulah ka masjid teu imam teu lapor ini nilai-nilai ibadah itu Pak ya dan jangan henti lisanmu zikrullah la ilaha illallah la ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah jadi ada gitu kumaha Allah setelah kita berusaha tawakal ala Rasul ada Pak nah seiring dengan bacaan-bacaan tadi Pak kalau kita meninggal tadi dianya ada KWC bismillahirrahmanirrahim mau bagi kena mungkin lampu Pak terjatuh mati bismillahnya akan menjadi saksi husnul khotimah lagi bersih Pak kasurupan atau jemput di dapur mati maka Allah masih pancinya akan menjadi saksi husnul khotimah keluar dari WC tidak mau diwai keluar kita jauh dan dari luar dan dari dalam mati maka Allah akan menjadi saksi husnul khotimah itu Pak zikir seperti itu maka jangan lepas lisan itu zikir dari yang tadi itu bismillah alhamdulillah la haula wala quwwata illa billah astagfirullah innalillah insyaallah subhanallah la ilaha illallah itu Pak akhiri kalimat itu dalam kematian kita wala tamutunna illa wa antum muslim jangan kau mati kecuali dalam Islam insya Allah yang selalu membacakan zikir tadi matinya sama kesempurnaan kebahagiaan manusia yaitu meninggal atau mati membawa iman Islam la ilaha illallah di sini juga ada zikir harus sholat kalau sholat berapa jam wahid dia adalah apa harus sesentak ada sesentak sholat 6 jam kali 10 ya 10 60 penuh oke kita penuh aja ya jangan bisa enggak tanggung jawabnya penuh kemudian dikir pas lain berapa orang masih butuh 60 berapa orang 6 orang 6 orang jaga kurang jadi Pak dengan dikir itu jangankan setan orang yang sholat juga kabur Pak begitu Allahumma antas salam lantas jalan di Batur Pak bukan di sini di masjid orang lain itu Pak insya Allah di sini mangga tak beda bagaimana Allah nah sekarang Pak kita waktunya apalagi yang sudah tua-tua ya seperti saya jangan menyalahkan 100 tahun lagi Pak Aceh
pun deui teman berseueur akalan mau teh nya yang penting mah husnul khotimah mau panjang mau pendek pun husnul itu mah prinsipal dan itu bisa diburu-buru itu bisa dikeke ya paida ajalum la yastaqim nasata wala yastaqim apabila sudah habis masa hidupnya tidak ada tempo yang harus mati harus bercakap meskipun lagi keadaan sehat walafiat. Dulu ada artis siapa itu orang Malaysia itu sana dua laki kan otomatis CL kan Asraf. tahu tuh itu asal orang kaya lagi olahraga banyak duit pengusaha mau dapat kalau udah waktunya coba sakit akal enggak mungkin enggak banyak duit banyak mungkin dia kurang olahraga coba apa alasannya dia mati kan habis umurnya itu bisa dimangkokin Habibie waktu meninggal katanya anaknya lagi di luar negeri dia ke malaikat Jibril kayak ajarin tunggu dulu anak saya mau muslim dulu pernah beak soal punah bos dia bisa kemana maka kita jaga-jaga Pak lombaan dikit ya sholat sebelum disolatkan nampak sholatnya cek Rasul irfadi sholat yang paduka sholat itu peliharalah sholatmu syarat rukun dan adab-adabannya nanti sholatmu akan menjagamu sebab yang akan pertama kali dihisab di yaumul qiyamah awal ma yuhasab bihi yaumul qiyamah sholat lain puasa lain zakat lain haji sholatnya beres sholatnya hancur as-sholatu imanuddin ya, tiap agama juga sholat itu silatul bainal komunikasi kita dengan kalau kita nggak sholat lost kontak di WA nyambung kotaan atau jawab kan nggak sanggup keimanan akalnya beres tetap jaga sholatmu sholat akan menjagamu as-sholatu miftahu kulli khair sholat itu pintu segala sholat itu adalah kunci segala kebaikan. Semakin banyak sholat kita kita lakukan sholat panitia padu yang sunat rawatib maka akan semakin banyak pintu-pintu kebaikan yang terbuka secara mau pintu duit, pintu sawah, pintu imam, pintu mobil, pintu orang terbuka lebar dengan banyaknya sholat. Makanya sholat yang tengah jaga kita sholat berapa Pak? Rukun sholat berapa? Hari rukun sholat eta ayat 17 kalau syaratnya berapa? Syaratnya 10 Pak syarat sholat saat di sholatnya karena Islam saat sholatnya karena kami meskipun belum balik sah sholatnya kalau suci dari hadas kecil, hadas besar. Sah sholatnya kalau suci dari najis yang ada di badan, di pakaian dan tempat. Kemudian menutupi aurat, kemudian menghadap kiblat Ka'bah, kemudian menutup aurat, ya. Kemudian masuk waktu. Kemudian lagi tahu kewajiban dan kesunatan sholat. Jangan mengiktikkan wajib jadi sunat jadi takut dan jauhi pembatalan dan pahala sholat sah sholat. Kira-kira kita pas sholatnya udah nyampe gak? Karena kesempurnaan belum mendebatnya soal utar bapak sholat tarawih bapaknya kulit bapak saya masih kayak malam dulu sholatnya kok kecil bapak berarti itu gimana? Walau opat masih tiru lah berarti tiru berarti dasar setan ya apa mengapa kita kacau pikiran kapan sholatnya apa gak konsen terus alhamdulillah satunya alhamdulillah sudah lepas sunnah kita bisa nama ini mudah-mudahan sih jadi cara kita untuk meningkatkan iman takwa
Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan keberkahan dan kebaikan dunia dan akhirat. Di akhirat mendapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas Pak dapat dipahami, mudah-mudahan dapat dilaksanakan. Belum lihat, belum kenal. Cukup sekian. Terima kasih. Kalau ada sumber tirada, boleh kita makan. Lamun jadi kita dalam ulang pada ini. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan dalam laci. Dan kalau ada kata saya yang salah, jangan simpan dalam hati. Apalagi sampai lapor ke Pak Polisi. Bila itu ibadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hadirin sekalian, demikianlah acara silakan agama yang telah kita ikuti bersama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Almarhum Bapak Kiai Haji Didin Wahyudin semuanya bisa kita amalkan dan bermanfaat bagi kehidupan kita, baik kehidupan dunia maupun di akhirat. Hadirin sekalian, acara selanjutnya yaitu acara doa sekalian penutup. Insyaallah untuk memimpin doa nanti kami persilakan kepada Bapak Ustaz dan Ustazah. Hadirin sekalian, demikianlah acara rangkaian Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW telah selesai kita ikuti bersama dari awal sampai akhir. Atas nama panitia penyelenggara kami menyampaikan banyak terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila dalam penyelenggaraan peringatan Isra Mi'raj pada malam hari ini ada hal yang kurang berkenan. Begitu juga saya selalu membawa acara, mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang